Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa dipertemukan dalam video ini guna sama-sama belajar tentang mata pelajaran fikih, bab sedekah, hibah, infak, dan wakaf ya, bukan zakat tapi wakaf. Kita sudah sampai ke dalam terakhir kita bahas sedekah dan sudah sampai ke dalam hukum sedekah. Bagaimana hukum sedekah? Apakah wajib ataukah sunnah ataukah seperti apa? Nah, kita akan pelajari bersama-sama dalam video ini ya. Langsung saja kita ke nomor 2 karena dia adalah hukum sedekah. Hukmus sodakoti, hukum sodakah, sodakoh. As-sodakatu min haithul hukmi hiya sunnatun muakkadatun. Adapun sodakoh dalam segi hukum Islam bersifat sunnah muakkad. Jadi pada awalnya sedekah itu bersifat sunnah. Sunnah itu artinya melakukan, mendapatkan pahala, dan jika tidak melakukan, maka tidak mendapatkan dosa. Jadi ini ya, sunnah muakkadah. Adapun muakkadah, ini artinya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi yang namanya sedekah ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Kita lanjutkan. Wa ma'adzalik qad takunu as-sadaqatu wajibatan fi ba'dil ahyan awil muwafiq. Dan dalam sebagian kasus, dalam beberapa kasus, sedekah ini sifatnya yang tadinya sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib, tergantung kondisi, tergantung situasi. Nah, di sini ditampilkan ya contohnya. Ala sabilil mithali, seperti misalnya contohnya hunaka syakhsun bihajatin masatin ila ta'amin. Jadi misalkan ada seseorang yang sangat perlu untuk makan atau dia sangat dalam keadaan yang sangat lapar, wa ya'tina talaban lis-shadaqati, dan dia seseorang tadi mendatangi kita untuk meminta sedekah. Wa haluhu fil haraji lil ghayah, dan keadaannya sangat memerlukan terhadap makanan tersebut. Jadi dia sangat lapar dan dia sangat perlu untuk makan. Idza lam tu'tihi as-sadaqah sayamut sari'an, dan jika tidak diberi makanan, maka dia akan segera wafat, akan segera meninggal. Wa hina idzin ladaina ta'am yahtaju ila syakhsihi, dan ketika itu kita memiliki makanan yang sangat diperlukan bagi seorang tersebut. Lidzalika idza lam nu'ti ta'am iyyahu fa alaina wazrun. Nah, oleh karena itu, jika kita tidak memberikannya makan, jika kita tidak memberikannya makanan, maka kita mendapatkan dosa. Nah, ini sedekah tergantung situasi. Jadi sedekah yang asalnya sunnah bisa berubah menjadi wajib. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidaklah kalian memiliki hidayah bagi mereka, akan tetapi Allah lah memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tazlamun. Dan apa-apa yang kalian sedekahkan dari kebaikan yang kalian sedekahkan, maka itu bagi diri kalian sendiri, dan apapun yang kalian sedekahkan kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, dan tidaklah kalian bersedekah dari kebaikan melainkan Allah menyempurnakan pahalanya dan kalian sama sekali tidak terzolimi. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, dan hendaklah bersedekah terhadap kami, sesungguhnya Allah
memberikan ganjaran bagi orang yang senantiasa bersedekah. Kemudian dalil masyru'iyah sedekah, yaitu dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa min adillati ala masyru'iyyati sedekah ma yali. Adapun dalil-dalil terhadap wajibnya atau disyariatkannya sedekah seperti berikut. Yang pertama ada Al-Quran Al-Karim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya ya. Nah, ini salah satu contoh dari dalil dalam Al-Quran tentang bersedekah kepada kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang dalam jihad misalkan, atau dalam perjalanan. Nah, itu golongan-golongan orang yang boleh kita sedekahi. Nah, al-ayatu as-sabiqatu tahathu syakhsan ala ayyatasaddaqa indama yuhibbu ma lahu. Ayat tersebut di atas mendorong, memotivasi seseorang untuk tetap bersedekah ketika dia mencintai hartanya. Ketika dia memiliki tubuh yang kuat dan fisik yang sempurna. Hadhihi al-ayatu tadullu ala anna as-sadaqata fi waqti as-sihhati afdal minas sadaqati bil qarbi minal maut. Nah, jadi yang namanya sedekah di waktu sehat itu lebih afdal, lebih utama dan lebih besar pahalanya insyaallah daripada bersedekah ketika hendak meninggal. Karena ketika hendak meninggal itu ya orang selalu pengen pahala yang banyak padahal waktunya sudah tidak ada lagi ya, atau sudah sempit ya waktunya. Jadi, nah ini bahwa ketika kita sehat maka hendaklah berbanyak pahala, hendaklah kita memperbanyak bersedekah. Wa asbabu dzalika ma yali, dan adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, as-salimu yahtaju ilal mali asyad minasyakhsi yaqtaribu minal mautih. Bahwasanya tubuh yang kuat itu lebih bernafsu kepada harta daripada tubuh yang sudah hendak datang ajal. Jadi ketika kita sedang nafsunya dengan harta, mengumpulkan harta, banyak harta, tapi kita saat itu juga mau atau mampu untuk bersedekah, maka itu lebih bagus daripada kita sudah sakit-sakitan, daripada kita sudah tidak sehat lagi, ya sudah hampir dekat ajal, kemudian kita baru bersedekah. Nah ini jelas hanya tidak hanya memikirkan dirinya ketika maut saja supaya dapat pahala. Nah, kemudian yang kedua, al-i'ta'u fi waqti sihhati yadullu ala imanil mu'ti bi wa'dillahi ta'ala wa wa'idihi. Bahwasanya berinfak ketika dalam keadaan sehat itu menunjukkan kesempurnaan iman, menunjukkan bahwa dia percaya dengan janji Allah dan dia juga percaya terhadap ancaman-ancaman dari Allah. Yang ketiga, al-i'ta'u fi waqti sihhati athqal, lidzalika fathawabuhu a'zam. Bahwasanya bersedekah ketika dalam keadaan sehat walafiat itu lebih berat. Nah, kenapa lebih berat? Karena kita berat memberikan harta kita kepada orang lain dikarenakan kita juga punya hajat yang lain. Misalkan kita mau beli barang A, B, C, tapi uangnya terpakai untuk sedekah. Nah, itu kan berat. Nah, ketika kita tetap mensedekahkan harta kita kepada orang lain, sedangkan kita perlu, maka itu juga pahalanya lebih besar daripada kita tidak memerlukan apa-apa dan kita sedekah. Ya, contohnya ketika kita sakit tadi ya. Yang keempat, as-salimu yu'ti syai'an ihtisaban li amrillah wa taqarruban ilaihi ta'ala. Karena orang sehat itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala karena perintah Allah. Jadi dia mau bersedekah. Nah, jadi setidaknya ketika kita menghadapi suatu masalah, maka hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitupun sedekah ini juga terdapat anjuran motivasi dari Al-Quran dan Sunnah. Hadis Asy-Syarif, ini contoh hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabul ghillu wa tahadau. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi itu menghilangkan kedengkian dan menambah kecintaan. Ini terpotong ya. Wa tahadau tahabbu. Nah, dan menambah kecintaan. Dan dalam hadis lain juga kita tahu bahwasanya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah dan dapat saling
dan mempertahankan kita sebagai apa ya, tolak bala lah seperti itu, sebagai menghindarkan dari musibah yang akan menimpa kita. Nah, itu sedikit tentang dalil-dalilnya, masih banyak ya tentunya di dalam Al-Quran. Tapi itulah pelajaran kita pada hari ini dalam video ini, yaitu hukum tentang sodakoh. Jadi sodakoh itu bisa jadi sunnah muakkad, tapi tergantung situasinya, bisa juga menjadi wajib. Ini tergantung. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.